Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matalnya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan Dikit fi dikasih. kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah kita berucap tidak lain dan tidak bukan untuk mensyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau bukan karena nikmatnya, kalau bukan karena rahmatnya, kalau bukan karena hidayahnya, kita tidak akan mampu untuk bisa berdiri sendiri di muka bumi ini. Maka sebagai seorang mukmin, kita saling mengingatkan, memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah. Memperbaharui rasa sabar kita kepada takdir-takdir yang Allah tetapkan. Dan mengingat-ingat akan tempat kembali kita nanti di yaumil akhir. Problematika kehidupan yang kita jalani tidak lain dan tidak bukan sebuah ketetapan yang harus kita terima. Menurut kita baik ataupun menurut kita buruk atas takdir yang Allah tetapkan. Kita harus terima, ridha dengan ketetapannya. Begitu pula dalam menuntut ilmu, Allah Jalla fi'ula memberikan kepada kita kesempatan yang tidak datang kedua kalinya, umat. Kita belajar di sini sudah tercatat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi telah tercatat qadanya Allah Subhanahu wa taala dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sisa umur kita ini kita bisa memaksimalkan waktu yang tersisa untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu sehingga mendapatkan ganjaran di sisinya. Dan ganjaran itulah menjadi sebab seorang hamba bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mukaddimah pada malam hari ini ya saya mencoba untuk memberikan mukaddimah ya di beberapa pertemuan ya, tidak setiap pertemuan ya. Beberapa pertemuan untuk saling mengingatkan umat. Belajar bahasa Arab itu penting. Menuntut ilmu agama itu wajib. Betapa indahnya menghiasi aktivitas kita untuk menuntut ilmu agama. Maka ingatlah firman Allah dalam surah Al-An'am, surat ke-6 ayat 28. Mengingatkan kita akan adanya penyesalan yang berakhir menjadi sebuah malapetaka. Penyesalan itu terjadi saat tidak ada pintu taubat, tertutupnya pintu taubat. Penyesalan itu terjadi saat kita telah wafat.
dan penyesalan itu terjadi saat nanti di yaumil akhir, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun." Walau, kalau seandainya, kalau sekiranya, ruddu, radda yaruddu, mereka dikembalikan ke dunia. Mereka orang-orang yang saat ini menyesal sejadi-jadinya di yaumil akhir, tidak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu, tidak memanfaatkan waktu untuk beramal saleh. La'adu, tentu mereka kembali, lima nuhu anhu, kepada apa yang mereka telah dilarang untuk mengerjakannya. Kalau sekiranya orang-orang yang telah wafat sekarang di negeri akhirat, mereka sudah menyesal di negeri akhirat, seumpama mereka dihidupkan kembali, dan mereka tentu akan kembali kepada hal-hal yang terlarang oleh agama, ya, hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, hanya janji palsu untuk beramal soleh, maka mereka tidak akan mungkin kembali ke dunia, ya, dengan serta-merta dengan alasan penyesalan mereka yang mendalam. Wa innahum lakadzibun. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang pendusta. Oleh karena itulah, ummahati fillah rahimakumullah, tak ada istilah kembali untuk ke dunia, hidup untuk kedua kalinya, bereinkarnasi. Maka waktu demi waktu yang kita lalui, kita coba memanfaatkan waktu kita ini yang terbaik, setiap menit, setiap menitnya, setiap detik, untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai pahala di sisi Allah, untuk bisa memahami arti dari kehidupan kita, untuk bisa memahami bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari ayat-ayat Allah, mentadabburinya, adalah sebuah perkara yang harusnya ada pada diri seorang mukmin. Nah, ini menjadi motivasi untuk kita dan peringatan bagi kita yang lalai dari waktu yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kita di dalam Ad-Darsus Tsaniyah Asyarah, pelajaran yang ke-12 di halaman 63. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran yang ke-12. Mengingat-ingat kembali susunan yang sudah kita pelajari, terutama ya dhamir muttasil. Yang kita bahas di malam hari ini adalah penggunaan dhamir muttasil. Kok masih sama? Iya, betul. Pelajaran ke-11, 12 masih sama. Dhamir muttasil. Ya. Karena banyak ayat yang menjelaskan adanya dhamir muttasil. Bahkan di dalam surah Al-An'am ini ada anhu, ya. Hum, nah itu namanya dhamir muttasil. Digunakan di dalam beberapa ayat, kebanyakan ayat. Dan juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Kita mulai. Di sini mohon kita aktif, ya, bagi ummahat yang tidak menyimak, hanya interaktif, ya, mohon dinyalakan mic-nya. Di sini metode kita adalah as-su'al wal jawab, tanya dan jawab, ya. Ada pertanyaan, ada jawaban, ya. Ana yang bertanya, ya, ummahat yang menjawab,
dari percakapan ini antara penanya dan yang menjawab. Baik, Anda akan mulai. Kaifa haluki ya bintu? Silakan bisa dijawab bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ana bi khair. Ana bi Ana bi khair khairin. walhamdulillah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Ana bi khairin walhamdulillahi. Kalau percakapan memang disukunkan walhamdulillah ya. Tapi kalau membaca untuk belajar ya harokatnya dibaca semua. Ana bi khairin walhamdulillahi. Baik, ana ulangi ummahat. Kaifa haluki ya bintu? Ana bi Ana bi khairin. khairin walhamdulillahi. Alhamdulillahi. Min aina anti? Ana minar riyadi. Min Suria. Iya, terjadi perbedaan nih ummahat. Mohon maaf ya. Tidak mengapa, bukan tidak kompak, tapi memang berbeda nih. Buku yang berwarna kuning, ya yang ummahat punya, yang warnanya kuning, lembaran kertasnya, itu dari Suriah. Tapi cetakan lama, yang berwarna hitam, berwarna putih, ya kertas putih, itu dari Riyadh, Minar Riyadh. Ya, yang satu kota, yang satu negara. Ya, itu saja perbedaannya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Ya, baik. Ana ulangi, ana lanjutkan. Mas Muki. Ismi Mi Aminatu. Aminatu. Aina abuki? Abi Kunafil Abi Madinah. fil Madinah. Madinatil Madinatil Munawwarati. Huwa Mufatishun. muajib muajihu fil madrasatis Madrasatis sanawiyah. Iya, fil madrasati Sanawiyati. sanawiyati. Ya, ada perbedaan lagi ummahat. Ya, perhatikan di sini kalau di buku kuning ya huwa mufattishun. Ya, huwa mufattishun. Nah, kalau di buku yang putih huwa muwajjihun. Muwajjihun. Mufattisun. Muwajjih. Nah, kalau di buku yang kuning ya mufattishun. Madrasati. Mufattishun. Mufattisun. Satis sanawiyah. Fil Artinya sama, ini kita Sanawiyah. bahas. Ya, fil madrasati tsanawiyah sama ya. Tsanawiyahnya sama. Kita lanjutkan. Wa aina ummuki? Iya. Aidon. Iya, Huna huna. hiya tabibatun. Iya, Tabibatun batun Fi mustaqbal mustashfal wiladati. wiladati. Masya Allah. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'aki ahiya ukhtuki? La. La hiya itu Ami. Ami. Bintu ammi. Ammi. Panjang ya. Masmuha. Ismuha Fatimah. Fatimah. Ahiya zamilatuki? La. Ana La darasatil Tawassutati tiwi wahiyya fil madrasati sanawiyah. Ti wahiyya fil madrasati sanawiyati. Iya. Ya, terkadang kita banyak keliru dalam membaca kata as-sanawiyati.
Ya, karena sudah di Indonesia kan MTS ya, jadi Madrasah Sanawiyah. Jadi salah baca sebenarnya. Yang betul adalah fil madrasati sanawiyati. Sanawiyati. Sa-nya yang panjang. Oh, Lalu ya-nya ada tasdid. Sanawiyah. Sanawiyah. Sanawiyati. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan dulu, Mah. Alaki ukhtun. La. Mali uktun. Uktun. La mali ukhtun. Ya, sahih. Alaki akhun. Naam. Li akhi Akhun kabirun irun wa huwa talibun talibun. jami'ati. Wa huwa talibun bil. Ya, bil jami'ati. Bil. Ya, sahih. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Huwa Wa ibnu ibnu akhi. akhi. Ibnu akhi. Ya, huwa ibnu akhi. Yang betul huwa benu akhi. Huwa Bacanya ya. Oh ya, bukan ibnu ya. Kita bahas tuh. Hamzah wasol. Huwa benu. Huwa benu. Akhi. Ya. Jadi tidak boleh kita baca huwa ibnu akhi, tapi huwa benu akhi. Masmuhu Ismuhu Sa'dun. ismuhu Sa'dun, ya. A ummuki fil baitil ana? La. Jahabat ilal mustashfa. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Kita bahas nih di sini Ummahat. Ya. Dimulai dari kalimat yang pertama. Ya. Ada kalimat kaifahaluki. Ya, bintu. Apa artinya nih Ummahat? Apakah kabarmu? Kok apakah? Kaifa? Kaifa Bagaimana kabarmu? Kaifa, bagaimana kabarmu? Bagaimana Ya, kabarmu? Ya, bagaimana kabar? Hal itu sebenarnya detailnya adalah keadaan. Ya. Bagaimana keadaanmu detailnya? Ya, tapi karena ini mengungkapkan tentang kabar, ya. Kalau yang ditanyakan apa kabar? Nah, maka menggunakan hal artinya bagaimana kabarmu. Haluki, ada domir mutasil ki. Anti, berarti untuk perempuan apa laki-laki? Perempuan. Ya. Ya bintu, wahai anak perempuan. Ya. Maka jawabannya ana bi khairin walhamdulillahi. Artinya apa, Ummahat? Saya baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Puji syukur. Alhamdulillah. Ya. Segala Alhamdulillah puji. puji syukur. Segala puji. puji. Ya, milik Allah. Nah, khair itu artinya adalah hasan. Baik. Nah, artinya adalah thayyib. Nah, thayyibun. Tapi khair ternyata bukan itu artinya Ummahat. Bukan hasan, bukan thayyib. Ya. Yang namanya khair artinya adalah ya kathirul hasan. Kathirut thayyib. Ya. At-thayyibu kathir jiddan. Apa artinya? Kathir. Kathir khair. Banyak kebaikan umat. Kebaikan sangat banyak. Sangat banyak. Kalau hasan baik saja. Thayyib baik saja. Tapi kalau khair bertambahnya kebaikan. Jadi alhamdulillah saya banyak kebaikannya.
diberikan kebaikan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fahimtuna insyaallah. Insyaallah. Min aina anti? Apa artinya min aina anti? Dari mana Kamu. Dari mana kamu kamu berasal? Dari mana kamu berasal? Ya. Nah, ya untuk perempuan anti, kalau anta untuk laki-laki. Ana min Suria. Artinya Saya dari Surya. Suria. Kalau di buku putih, ya kertas putih, ana minar Riyadh, ya. Nah, kalau Riyadh itu ibu kota apa, Mas? Saudi. Arab Saudi. Dia kota ya. Kalau Suria, di mana letaknya Suria? Damaskus. Syria. Surya. Di Riyadh, Suria. Surya di Damaskus bukan ya? Bukan Suria di Damaskus, kebalikan Damaskus di Suria. Damaskus di Surya. Iya di Ya. sebelah Jadi Palestina. iya sahih, masya Allah. Di sebelah Palestina, ya, di sebelah Palestina. Palestina yang saat ini sedang dijajah itu kan di Gaza, itu beda tuh di selatan. Kalau ini Palestina di bagian mana? Ummahat Timur ya. Timur. Ya, bagian timur itu disebut dengan West Bank, ya. Bagian dari barat timur itu West Bank. Ya, yang aman ya. Palestina ada yang aman juga. Nah, di atas Palestina itu namanya Suriah. Orang Indonesia bilangnya Suriah, orang barat bilangnya Syria. Syria. Ya, Syria. Ibu kotanya adalah Damaskus. Ya, tempat kelahiran para ulama. Damaskus itu kotanya para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Katsir, ya, Ibnul Qayyim, ya, itu lahir di mana? Damaskus semua umat. Masya Allah. Masya Allah. Ya, cuman terjadi konflik, ya itulah yang terjadi di Timur Tengah sampai nanti kapan? Kata Nabi SAW, min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, al-qatlu, pembunuhan, pembantaian itu akan terus terjadi di Jaziratul Arab, ya, sampai datangnya hari kiamat. Ya. Nah, ya ini dari Suriah. Kalau di buku yang kuning, buku yang putih dari Riyadh. Masmuki, apa artinya Masmuki, Ummahat? Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Ya, anti untuk perempuan ya. Ya, ismi Aminah. Nama saya Aminah. Nama saya Aminah. Ismi adalah ismun ditambahkan ana. Jadi ismi Aminah. Ya, sahih. Ya, aina abuki? Di mana ayahmu? Di mana ayahmu atau bapakmu? Ki. Nah, ini sedikit tambahan juga, kebanyakan ummahat kalau bertemu sesama ummahat panggilnya apa? Anti atau yang lain? Anti ya biasanya. Ya. Kalau ke kajian ketemu, anti gimana kabarnya? Kan gitu ya. Ya. Kalau sesama yang sebaya pakainya anti. Tapi kalau orang yang lebih tua atau orang yang dihormati bukan anti ya. Tapi kita menggunakan kata antunna. Antunna. Ya. Seperti orang yang lebih tua kita panggil antunna. Artinya kamu, kalian, ya. Nah, karena untuk memuliakan, jadi menggunakan antunna itu lebih sopan.
ya. Karena di dalam bahasa Arab tidak ada kata bapak, ibu. Misalkan nama orang langsung disebut gitu ya. Ibu Ahmad misalkan atau Ibu Fatimah, nggak ada bilang Ibu Fatimah, ya, tidak ada. Jadi langsung menggunakan kata antunna, ya, Fatimah misalnya. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Abi huna fil Madinatil Munawwarah. Apa artinya, Umar? Ayah Ayah. di sana, ya di Kok di Madinah. sana? Huna. Nah, Kalian. di sini. Ayahku di Ah, sini di Madinah Di Al mana? Munawwaroh. iya, bukan hunna ya. Beda nih. Huna dan Huna. hunna beda. Iya. Iya. Nah, Hunaka. kalau Di sini. hunna Naka. mereka. Kalau huna di sini. Di sini. Hunaka di sana. Hunaka di Ada di sana. sana. Jadi Di ayahku di sini fil Madinatil Munawwarah, di kota di Madinah kota Al Madinah Munawwarah. Al Munawwaroh. Ya, Al Munawwarah yang terang benderang. Huwa mufattishun au muwajjihun fil madrasati tsanawiyah. Ya, apa artinya mufattish? Apa artinya muwajjih, Umar? Dia menuju ya. Hmm. Pengawas. Ya, Dia seorang penguji. Dia seorang. seorang penguji. Nah, apa Desa. sih yang benar ini? Muwajjih atau mufattish? Nah, Mufattish. kalau di Penguji. pesantren ya ada yang namanya taftish. Taftish itu pengecekan. Nah, orang yang memantau namanya apa? Pengawas. Pengawas, inspektur, ya. Kalau upacara, inspektur upacara gitu ya. Nah, jadi muwajjih, mufattish artinya sama. Pengawas atau pembina bisa juga. Ya, pembina ya. Atau pengawas. Kita sepakati ya, pengawas saja mungkin ya biar lebih mudah. Nah, pengawas fil madrasati tsanawiyah artinya Di sekolah SMA menengah atas. iya, bukan di MTS ya namanya ya. Fil madrasati tsanawiyah di SMA. Ya, di SMA. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Wa aina ummuki? Artinya Dan di mana ibumu? ya. Hiya aidan huna. Dia juga di sini. Aidan artinya juga ya. Dia juga di sini. Di mana tuh? Kalau juga di sini. Di kota Madinah. Madinah. Hiya tabibatun fi mustashfal wiladati. Artinya dia seorang guru di rumah sakit. Dia seorang dokter. Dia seorang dokter di rumah sakit bersalin. Semakin malam nih. Ya. Hujan lagi rintik-rintik. Padahal yang sakit Ustadz ya. Iya. Kalau Ustadz. Ya, amin. Ya, baik, kita usahakan untuk hadir di kelas E. Insyaallah. Di kemarin ya di kelas B saya izin ya untuk tidak hadir. Jadi harus ada yang dikorbankan juga waktu ya. Apakah di kelas B apa kelas E ya, alhamdulillah bisa hadir di kelas E. Nah, kita lanjutkan Ummahat ya. Jadi Tobibatun artinya itu adalah dokter perempuan ya. Nah, dia adalah seorang dokter. Nih ibunya nih. Ibunya siapa? Aminah ya.
Di mana Mustashfal Wiladati? Rumah sakit bersalin. Sakit bersalin. Ya. Kenapa disebut bersalin? Tempat melahirkan, ya. Wiladah itu dari kata walada yalidu. Makanya ada di dalam ayat ya, lam yalid walam yulad. Ya, dan dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, itu tempatnya wiladah, tempatnya melahirkan di rumah sakit bersalin. Kalau di Indonesia sekarang namanya bukan rumah sakit bersalin ya, RSIA namanya. RSIA. Rumah sakit Dan anak. ibu dan anak ya. Cuman ini diskriminasi juga ya, nggak ada rumah sakit bapak dan anak nih. Ini nggak adil. Nah, Bapak kan nggak ibu dan anak. Saya rumah sakit korban laki. Iya. Ya ada kenyataannya begitu memang ya, rumah sakit ibu dan anak tapi pasiennya ada laki-laki ya dan lain sebagainya. Kalau di Saudi nggak ada rumah. Kalau rumah sakit bersalin hanya menerima orang yang bersalin ya. Kalau kita istilahnya bidan gitu ya, khusus untuk ibu bersalin melahirkan gitu ya. Nah itu perbedaan di sini dengan di sana. Nah kalau kita pelajari, kira-kira lebih bermartabat jadi pengawas sekolah atau jadi dokter, Umar? Sama-sama penting. Kalau di Indonesia rata-rata ya jadi dokter lah gitu ya. Nggak mau jadi guru. Apalagi cuma jadi pengawas sekolah. Karena guru itu pahlawan tanpa Jasa. jasa. Ya. Kurang dihargai. Kalau di negeri Jazirah Arab, ya Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi, mereka menjunjung tinggi para penuntut ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya, yaitu para asatidzah, para ustadz, ya, itu dijunjung tinggi, ya, disejahterakan. Kalau dibilang lebih sejahtera mana dokter apa guru, di Arab guru, ya lebih sejahtera karena tunjangannya banyak, ya. Ada ikhwan kita yang menjadi guru ya di Kerajaan Arab Saudi, ya Masya Allah, naik apa namanya fasilitas umum semua gratis, asalkan bawa kartu, ya, mau naik bis, mau naik kereta apa tuh, kereta cepat ya itu kan biayanya lumayan ya, tapi majanan karena dia adalah seorang guru ya. Penuntut ilmu dikasih uang saku ya, dan guru serta dosen diberikan kesejahteraan yang luar biasa ya. Maka ini mudah-mudahan di negeri kita bisa ya realisasikan guru yang sejahtera ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya waman hadhil fatatul lati ma'aki ahiya ukhtuki. Apa artinya ummahat? Dan siapa pemudi yang bersama ini? Ya, pemudi yang bersamamu ini, ya. Bersamamu ini. Ahya ukhtuki. Apakah dia saudarimu? Apakah dia saudarimu? Ya, kita bahas di sini. Waman hadhil fatatu allati ma'aki. Apakah ya pemudi ini, ya siapa, afwan, kok apakah? Siapa pemudi ini yang bersamamu? Ya, jadi ininya jangan diakhirkan. Ya, setelah subjeknya. Siapa pemudi ini dulu, pemudi ini yang bersamamu. Ya, sedikit tambahan. Al-fatatu itu untuk perempuan. Kalau untuk yang laki apa pemuda bahasa Arabnya? Al-Fatah.
Al-fata Fatan. ya, atau fatan, maaf ya. Ahia uhtuki, apakah dia saudarimu? Ya, maka jawabannya la hiya bintu ammi. Apa artinya ummahat? Tidak. Tidak. Dia Dia anak perempuan Paman saya. pamanku. Anak perempuan pamanku. Sahih. La hiya bintu ammi, tidak, dia pemudi itu atau pemudi ini adalah anak perempuannya pamanku. Berarti apa tuh statusnya ya? Ponakan. sepupu. Sepupu. Sepupu, keponakan, sepupu. Ya, sepupu mahram bukan ummahat? Bukan. Enggak. Bukan. Bukan ya. Kalau yang lawan jenis nih. Kalau ini kan sesama perempuan. Jadi mahram ya. Tapi kalau lawan jenis, maka kenalilah mahram kita ummahat. Ya, kalau ada acara keluarga, ini sepupu bukan. Kalau sepupu tak boleh kita berjabat tangan. Ya. Kalau bingung, ya nggak usah berjabat tangan. Ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Insya Allah. Insyaallah. Ammi diambil dari kata amun. Artinya paman dari pihak laki-laki. Nah, apakah sama paman dari pihak perempuan? Beda, Umah. Ya. Kalau amun itu paman dari pihak laki-laki. Kalau lawannya paman dari pihak ibu namanya kholun. Catat ya, Umah. Ya, kholun. Ya. Paman dari pihak ayah, amun paman dari pihak ibu apa? Holun. Kholun. Ya. Sepertinya ini bukan hanya di Arab ya. Di Indonesia juga kan beda-beda ya. Iya. Mungkin beda-beda budaya juga daerah ya. Kayak misalkan di Sunda ya. Kalau paman apa bahasa Sundanya? Amang. Mamang, paman, mamang, Mamang. Mamang ya. Atau Amang. Uwa ya. mamang. Uwa. Wak. Nggak bisa, mamang bisa. Mamang biasanya adiknya bapak ya. Atau adiknya Iya, ibu. kalau Atau uang. Uwa kakaknya ya. Yang lebih tua ya. Mm-mm. Ya, tapi itu berlaku mau paman dari bapak atau paman dari ibu, Bu Uwa, ya. Ya di Jawa ada Pak D, gitu ya, Ibu Ya. Erviani ya. Pak D, Bu D, ada Pak Le ya. Pak Le, Oh, Pak Le Pak kan. Le. Ya, Pak Le, Bu Le ya. Mohon koreksi ya kalau saya salah. Ya, orang Jawa ya. Orang Padang beda lagi mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. Orang apa namanya? Banjar ya, kebetulan saya ada bawaan Banjarmasin ya, itu beda lagi. Acil ya, kita bilangnya Acil acil. sama Acil itu Amang. acil sama amang. Ada di sini orang Kalimantan. Saya lama di Banjar, Ustadz. Oh, Masya Allah, Ibu Rina ya, Masya Allah. Saya lahir Kan. Balikpapan. Abah orang Berau. Oh, Ibu Tina dari lahir Balikpapan. Kalimantan ya. Kalimantan juga, Masya Allah ya. Tapi jauh ya dari IKN ya. Jauh. Jauh. Jauh, jauh KN. ya. Masya Allah. Ini beragam bahasa di negeri kita ya. Ya, sukunya ratusan ya, bahasanya juga banyak ya. Harusnya kita saling menghargai memang ya, satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam bahasa Arab pun juga sebenarnya setiap daerah berbeda-beda, Ummahat. Ini adalah bahasa universalnya ya, bahasa umum. Kayak kita lah bibi sama paman, atau paman, om ya, dan tante atau bibi gitu ya. Itu kan menurut kamus KBBI kan hanya itu. Ya, sisanya adalah bahasa daerah. Dia bahasa Arab pun sama. Amun hal itu khusus untuk bahasa formal. Bahasa daerah nanti beda-beda kan. Suku ini beda lagi ya.
bahasanya, logatnya juga berbeda seperti itu. Fahimtuna insyaallah. Nah, insya Allah. Insya ya. Berikutnya Ummahat kita lanjutkan dulu. Masmuha apa artinya? Siapa Apa namanya? namanya? Apa namanya? Ya, nama sepupunya si Aminah ini ya. Ismuha Fatimatu. Apa artinya? Namanya Nama Fatimah. Namanya Fatimah. Ha kembali kepada si perempuan anaknya pamanku ya. Maka namanya Fatimah. Mohon diingat nih Ummahat ya. Ahia zamilatuki apa artinya? Apakah dia Ya, teman kelasmu? Zamilah ya, bukan Jamilah ya, beda itu. Za pakai zai. Zami aslinya adalah zamilun. Ya aslinya itu zamilun ya. Karena dia perempuan jadi zamilatun. Ada tambahan tak marbutoh. Apakah dia adalah teman kelasmu atau rekan kerjamu kalau dia bekerja? Kalau ini kan dia statusnya sekolah. Maka rekan sekolah ya atau teman ya, kita bilang teman sekolahmu ya. Maka jawabannya la ana fil madrasatil mutawassithah. Apa artinya Ummahat? Tidak, saya di sekolah Mutawassithah itu SMA ya? SMP ya Ustaz? Tidak, saya di sekolah Mutawassithah. lah anak film madrasah. Bahas nih Ummahat ya. Dan Sudah dia kita bahas belum tingkatan sekolah di Arab Ummahat? SMP belum. Belum ya. Belum. Karena terjadi perbedaan, mau tidak mau kita harus bahas ya. Contoh untuk tingkat TK namanya adalah sama dengan bahasa apa namanya sekolah di Indonesia. Raudhatul Atfal. Atfal ya. Raudhatul Atfal ya. Taman kanak-kanak. Atfal jamak dari tifal. Ya, tapi ada juga yang tradisional banget ya di Indonesia namanya Bustanul Atfal ya. Ya, BA Bustanul Atfal itu juga sama. Bustan itu artinya taman juga sinonimnya ya. Lalu berikutnya SD, apa SD bahasa Arabnya? Madrasah Tidak, iya. ibtidaiyah. Iya, ya. Ibtidaiyah artinya kelas permulaan, dasar. Iya, sekolah dasar ibtidaiyah. Berikutnya SMP. Ini kita ada dua versi ya. Indonesianya SMP itu namanya Tsanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Tsanawiyah. Di Indonesia ya, Tsanawiyah. MTS kan ya disingkatnya, Madrasah Tsanawiyah. MTS negeri. Nah, kalau mau masukkan sekolah MTS negeri ya, SMP negeri kurang banyak ilmu agamanya MTS negeri ya. Nah, kalau di Arab ya, SMP itu mutawassithah. Ya, mutawassithah. Ya. Di beberapa pesantren itu sudah ada namanya, itu disingkat namanya apa namanya? MWT namanya. MTS MWT, MMWT namanya. Madrasah Mutawassithah. Artinya SMP di Arab ya, di Indonesia jadi Tsanawiyah. Nah, SMA sekarang. Di Indonesia SMA namanya apa? Madrasah apa? Aliyah. 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 Aliyah.
MA. Hmm. Kalau orang awam biasanya bilang man. Man mana? Man 1, masuk man 2 gitu ya. Sekolah favorit biasanya. Madrasah Aliyah Negeri namanya. Ya, kalau di Indonesia. Kalau di Arab namanya adalah As-Sanawiyah. Ya, beda kan? Sanawiyah di Arab SMA. Sanawiyah Hasan. Ya, di Indonesia Sanawiyah SMP. Kok bisa beda ya? Nah, itulah namanya penyimpangan bahasa. Itu sering terjadi. Itu hal biasa. Ya, bukan dibilang yang benar mana, yang salah mana, enggak. Tergantung kita tinggal di mana. Ya, tinggal di Indonesia, ya nggak bisa mengikuti budayanya orang Arab ya dalam segi bahasa. Nggak bisa. Ya. Jadi sanawiyah di Arab itu SMA. Ya, SMA. Lalu kalau kuliah apa dong? Ya, kalau kuliah di Arab adalah aliyah. Iya. Al-aliyah. Ya. Oh, beda ya, bukan jamiah. Jamiah itu tempatnya. Jamiah itu tempat perkuliahannya. Tapi kalau jurusannya itu madrasah aliyah. Ya, misalkan sekolah tinggi, ya ilmu tarbiyah misalkan, pendidikan, ya itu di madrasah aliyah, mahat ali, ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna. Fahimna insyaallah. Jadi ini si Aminah ini di mana madrasah Matawasita itu di mana, Umar? Berarti Aminah SMP. Wahia fil madrasatil tsanawiyah, madrasatil tsanawiyah. Adapun si Fatimah di mana? Di SMA. Sekolah SMA. Di SMA. Ya. Nah, ini perlu kita tahu juga Ummahat. Di Arab, ya terutama Arab Saudi, kalau sekolah itu benar-benar terpisah Ummahat dari SD. Ya. Misalkan SD-nya laki-laki semua itu. Nggak ada apa namanya, muridnya nggak ada yang perempuan. Iya. Paling gurunya ada yang laki ada yang perempuan kalau SD. Ya. Tapi kalau udah SMP, SMA, sampai perkuliahan saja terpisah, Ummahat. Coba bayangkan. Ya, memang sudah diatur. Iya, terpisah. Ya. Entah gedungnya terpisah atau lokasinya terpisah. Kayak pesantren benar-benar dibatasi. Ya, benar-benar dibatasi. Berbeda dengan negeri kita. Seperti itu. Fahim tun insyaallah. Insyaallah. Kita lanjutkan dulu Ummahat untuk mempersingkat waktu. Alaki uhtun, apa artinya? Apakah kamu memiliki saudara perempuan? Apakah engkau memiliki saudari? Ya, saudara perempuan? La mali uhtun, artinya Tidak memiliki saudari. Tidak, saya tidak memiliki saudara perempuan. Alaki ahun. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Ya. Naam, li ahun kabirun wa huwa talibun bil jami'ati. Artinya, Iya. Saya memiliki Saudara laki-laki kakak laki-laki yang besar laki-laki dan
Dia Dan mahasiswa dia di kampus. mahasiswa di kampus Universitas. universitas. Ini mohon di sini kita luruskan ya. Naam, iya. Li ahun kabirun, artinya saya memiliki ya saudara ya laki-laki yaitu kakak ya di sini. Lahun Ya. kabir. Nggak usah disebutkan Big kakak brother. laki-laki yang besar. Namanya kakak itu ya lebih tua. Nah, kabir di sini adalah dalam urusan usia ummahat. Kakak di sini. Saya memiliki satu kakak saudara laki-laki. Wa huwa talibun bil jami'ah, dan dia adalah pelajar di universitas, berarti Mahasiswa. mahasiswa. Nah, ya. Wa man hadha tiflu alladhi ma'aki? Dan Hmm, Siapa siapa? anak kecil yang Hmm, ada bersamamu yang ya. ini? Siapa anak kecil ini yang bersamamu? Ya. Maka jawabannya huwa banu akhi. dia anak Dia anak laki. Saudara saudara laki-laki. Dia anak saudara laki-lakiku. ya saya putranya. Putranya nih. Ya. Coba bayangkan masih kuliah loh, sudah punya anak, Om. Ya. Udah. Kita mungkin ada beberapa, tapi itu lazimnya demikian kalau di Arab ya. Orang-orang pribumi Arab itu memang mereka sudah nikahnya muda-muda. Ya, tapi mereka menuntut ilmu juga, ya. Bahkan kemarin masuk berita ya, lagi trending ya di Arab juga bahwa ada anak SMP, anak SMP kalau dihitung tuh umur SMP menikah. Ya. Iya. Jadi istrinya dalam hal itu sekolah juga, ya. Orang tuanya yang menta'arufkan ya, menjodohkan. Ya, karena khawatir nanti terjadi fitnah yang tidak diinginkan, ya akhirnya udah dinikahi, tapi syaratnya tetap belajar, dikasih uang dari orang tuanya, ya. Ya bukan dari orang tuanya juga, kan dapat uang saku. Di sana kan sekolah dikasih uang dari pemerintah. Iya. Ya, masuk kuliah saja ummahat, kalau ada di antara ummahat yang kita sekedar tahu lah ya, di Universitas Madinah itu dikasih uang satu saku sebulannya 800 real. Ya, kalau satu realnya umpama 4.000, ya 800 sampai 1.000 real, 3,5 sampai 4 juta rupiah. Ya, nggak kerja sebulan, nggak kerja. Cuma apa? Cuma duduk belajar. Ya. Cuma belajar, dikasih kitab, dikasih asrama gratis, ya. Kasih makan. Kasih makan, iya, ya. Makan juga sama, dapat kartu pelajar gratis, naik bis kemana-mana. Ya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Nah itulah berkahnya. Mudah-mudahan kita pun bisa. Mudah-mudahan ya. Amin. Negeri kita bisa demikian. Ya, amin ya Rabbal. Amin. Ya. Berikutnya kita lanjutkan dulu, Ummah. Masmuhu. Siapa namanya? Siapa namanya? Ismuhu Sa'dun atau Sa'ad. Namanya Sa'ad. Ya, nama yang sering banyak ya dalam percakapan atau di Arab itu Sa'ad ya. Sa'ad, Hamid, ya Sa'id gitu ya. Ya, itu. Ya. Ummuki fil baitil ana? Apakah ibumu sekarang ada di rumah? Ada di rumah. Ada di rumah. La zahabat ilal mustashfa. Tidak.
Tidak. Dia Dia bekerja berse- di rumah sakit. rumah sakit. Dia telah Iya, sakit. dia telah pergi. Zahabat itu telah pergi ke rumah sakit. Ya, Masya Allah. Ibunya ya, ke rumah sakit. Ya, kan dia dokter, bukan dia jadi pasiennya, tapi dia jadi dokter. Ya, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat. Sampai masuk rumah sakit itu gratis Ummahat. Semuanya Berobat, itu. iya, di cover. Bukan Di pakai cover. BPJS ya. Nggak ada BPJS. Gratis. Yang penting Semuanya. surat-suratnya, KTP-nya, kalau di sana istilah KTP-nya, kartu pengenal, tanda pengenalnya itu jelas. Ya, kan ada beberapa jamaah umrah ketika itu kena ini sakit cuci darah ya, ginjal. Ya, jadi kalau ke sana harus cuci darah. Ke rumah sakit gratis. Yang penting apa? Bawa kartu identitas. Bahwa kita ini legal ya di negeri Arab ya, di Arab Saudi kita legal, visanya jelas ya, paspornya hidup ya, bukan visa ilegal, itu bisa mendapatkan ya fasilitas ya Fasilitas kesehatan. Kesehatan gratis ya, gratis insya Allah. gratis insya Allah ya, Masya Allah. Kecuali kalau rumah sakit swasta beda lagi. Ini yang negeri ya, negeri semua gratis ya, seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada pertanyaan. Masih soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, ada tugas ya untuk Ummahat. Tugasnya ini di bagian 1. Bagian 1 ya, di bawah tuh halaman 64. Diharokati dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Bagian 1 saja, nomor 1 sampai nomor 9 ya. 1 sampai 9. 1 sampai nomor 9. Ya. Di sini ada kata-kata baru tuh, seperti sayyid. Sayyid itu artinya tuan ya. Sayyidi, tuanku ya. Kalau perempuan sayyidati artinya apa? Nyonya ya. Kalau di Arab itu orang Indonesia bilangnya madam. Majikan itu dibilang madam. Nah, bahasa Arabnya sayyidati. Ya sayyidati, biasanya kalau kita kerja di Arab, ada bosnya, ya kita panggilnya sayyid. Ya sayyidi, ya sayyidati, seperti itu. Ya. Nah, ya, Diberi ada harokat. pertanyaan? Ya, diharokati. Harokat. Dan Terjemahan. diartikan. Diterjemahkan. Ya. Baik. Hal min soal? Maafi soal? Iya, maafi soal. Ya, alhamdulillah. Izin Allah, kita telah menyelesaikan percakapan di pelajaran yang ke-12 ya. Faktanya di pelajaran ke-12 ini mau tidak mau kita akan membahas kembali tentang domir muttasil. Ya, untuk perempuan ya. Ya, domir kamu perempuan, dia perempuan, ya, mereka perempuan, itu dibahas di sini ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam menuntut ilmu, dan ketetapan hati untuk bisa berjuang menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya Ya Rabbal Rabbal alamin. Alamin. Ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam hari ini. Insyaallah
Ya, kita berjumpa kembali di pekan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.